disciples transforming lives. Nah, anak yang belum dewasa fokusnya apa? Kok aku belum diberkati, kok aku belum begini, begitu. Mana berkat Tuhan, mana janjimu Tuhan. Tapi gak pernah bertumbuh menjadi anak kesukaan. Pikirannya selalu fokusnya ke diri sendiri. Diri sendiri terus. No. Jemaat GMS Jabodetabek menjadi dewasa, menjadi anak kesukaan. Saya tantang Anda bertumbuh jadi anak kesukaan. Anak kesukaan itu harus peka. Anak kesukaan itu harus inisiatif. Anak kesukaan itu harus peduli dengan beban hatinya Bapa. Nah untuk itu harus kreatif. Kira-kira Bapakku butuh apa ya? Dia kreatif, gimana caranya aku ini bisa menyenangkan hati Bapa. Hari ini Tuhan itu punya beban untuk banyak pemimpin lahir, banyak gereja baru lahir. Ada nggak anak-anak kesukaan Tuhan yang mau inisiatif dan mau peduli? Yang peka sama bebannya Tuhan. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan secara berseri. Di pagi tadi saya menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa darah Yesus. Saudara perlu dengarkan, ternyata ketika darahnya tercurah itu mengandung kuasa. Ada 5 poin kalau nggak salah, saya bagikan ada kuasa 6 poin, sorry. Lalu di ibadah kedua, saudara saya bagikan bagaimana apa yang terjadi ketika Yesus ada di atas kayu salib. Kita ini bisa tahu seseorang itu dari kata-katanya. Khususnya ketika kita melihat orang itu berada dalam tekanan atau dalam kondisi terhimpit, terjepit, atau tertekan, apa yang keluar dari mulutnya itu menunjukkan siapa sesungguhnya dirinya. Saudara, kalau Anda dalam kondisi baik-baik, Anda bisa ngomong manis, tapi kalau Anda dalam kondisi terjepit, tertekan, lalu Anda mengeluh, nah sebetulnya sesungguhnya itulah siapa diri Anda. Nah Yesus waktu di atas kayu salib, dia menyebutkan ada 7 kalimat atau 7 ucapan atau perkataan yang disebutkan Yesus bukan dalam kondisi yang baik-baik, tapi dalam kondisi ketika dia ada di atas kayu salib. Di dalamnya terdapat pewahyuan yang luar biasa, Anda perlu mendengarkannya. Ya, Anda bisa lihat nanti di YouTube-nya. Saudara, saya percaya Anda akan mendapat berkat. Nah, di ibadah ketiga ini saya memberikan judul dampak kasih Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa kasih Tuhan itu adalah sebuah fondasi dalam kehidupan orang percaya. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan begini, Efesus 3 ayat 18-19, Paulus berdoa begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kenapa kok Paulus ini perlu berdoa? Karena memang kenyataannya ada banyak orang Kristen itu tidak memahami kasih Kristus dalam kehidupannya. Tidak memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasihnya dalam kehidupan Kristus, dalam kehidupan kita. Lalu ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kalau Paulus itu sampai berdoa, berarti ada banyak orang Kristen itu nggak memahami dan tidak mengenal kasih itu. Karena memang kasih Kristus itu melampaui akal kita. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau kita ini mengalami kepenuhan dari kasih Allah, kita itu mengalami Tuhan, saudara. Nah, kenapa Paulus berdoa demikian? Karena ketika kita ini betul-betul memahami, pertama-tama mungkin menyadari, lalu memahami dan mengenal dimensi kasih Tuhan itu, hidup kita nggak akan sama. Akan ada dampaknya dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita cek dalam hidup kita, kalau kekristenan kita itu biasa-biasa, kalau kekristenan kita itu mulai mampet atau mandek, jangan-jangan fondasi kasih Tuhan dalam kehidupan kita ini mulai lemah. Bukan karena kasih Tuhan melemah dalam hidup kita, bukan karena kasih Tuhan itu berhenti mengalir dalam hidup kita, tapi kitalah yang berhenti memahami, menyadari, bahkan mengalami kasih Tuhan. Saya percaya kalau kita ini mengalami kasih Tuhan, memahaminya, hidup kita nggak akan biasa-biasa. Kekristenan kita akan punya dampak yang luar biasa. Nah, kebenaran ini diteguhkan dalam sebuah kisah dalam kitab Injil. Coba kita buka Lukas pasal yang ke-7. Saudara,
Ayatnya ada di ayat 36 sampai 50 karena ini kepanjangan, saudara percaya saja saya ceritakan ya. Satu kali ada seorang Farisi itu mengundang Yesus, namanya Simon. Ini bukan Simon Petrus tapi Simon orang Farisi. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Lalu di situ masuk ada seorang perempuan yang terkenal perempuan berdosa. Ya, jadi ini perempuan ini pelacur. Lalu datang, lalu apa yang terjadi? Dia membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi, lalu dipecahkan, saudara, sambil menangis dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Jadi Yesus itu duduknya itu semacam kayak begini loh ya. Bukan duduk bersila begini, tapi duduk di belakang begini. Nah, kakinya ada di belakang, lalu perempuan itu ada di belakangnya, lalu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Saudara, membasahi bukan hanya itu, dikatakan membasahi kakinya dengan air mata, menyekat dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya, lalu baru diminyaki. Jadi sebelumnya itu dibersihkan dulu kaki Yesus itu dengan air mata, lalu dilap dengan apa? Rambutnya. Saudara tahukah saudara rambut itu di zaman itu bagi perempuan itu sangat sakral. Makanya rambut itu dijaga, itu lambang dari mahkota. Saudara, sangat sakral, itu diurai lalu dibuat untuk menyeka. Kemudian dicium kaki Yesus. Lalu diminyaki dengan minyak. Lalu orang-orang pada gusar, termasuk orang Farisi itu gusar. Dia bertanya, dia wondering dalam hati, kalau memang Yesus itu tahu dia itu nabi, tentunya dia tahu siapa orang ini, kok dia izinkan menjamah. Gitu ya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ya coba kita lihat ayat 40. Yesus berkata kepadanya, Simon ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon, katakanlah guru. Ini bukan Simon Petrus ya. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Katakan 500 dan 50. Ya katakanlah yang satu itu utang 500 ribu, yang satu utang 500 juta gitu ya. Anggaplah begitu ya. Yang satu utang cuma 5 juta, 5 juta, yang satu 500 juta gitu ya. Jawab Simon, ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Jadi dilunaskan, dihapuskan. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira ya dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu. Lalu sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, lihat perempuan ini. Aku masuk di rumahmu, engkau enggak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Aku masuk ke rumahmu tapi engkau enggak memberikan aku air untuk membasuh kaki, sementara dia itu dengan air matanya, dia membasuh dan membasahi kakiku, menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku tapi dia berkali-kali cium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Zaman dulu itu ada custom, keramah tamahan. Saudara, orang kalau datang, saudara, itu disediakan basi di depan, isinya air. Lalu pemilik rumah itu kalau benar-benar menunjukkan betul-betul hospitality yang betul-betul welcome, itu pemilik rumahnya sendiri itu akan basuh kakinya, gitu ya, menyekanya, gitu ya. Biasanya memang ada pegawainya gitu ya melakukannya, termasuk meminyaki kepalanya sebagai bentuk hospitality. Anda itu di welcome dan sangat dihargai. Nah, ternyata di sini Yesus itu nggak diminyaki, tapi wanita ini meminyaki kakiku berkali-kali. Meminyaki kakiku dengan minyak wangi, bukan berkali-kali ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, ayat 47, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Sampai di sini. Jadi ada sebuah prinsip. Ternyata Yesus ngomong, ya orang ini dosanya banyak, karena dia banyak diampuni makanya dia banyak berbuat kasih. Jadi di sini ada sebuah prinsip, kalau kita ini menyadari kasih Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak menyia-nyiakan atau kita ini tidak menganggap sepi kemurahan Allah, kita nggak menganggap ringan atau menganggap sepi kasih Tuhan dalam hidup kita, tapi kita ini betul-betul menyadari
memahami dan mengenal kasih-Nya, hidupmu gak akan sama. Pasti akan punya dampak dalam kehidupannya. Katakan amin. Nah makanya tadi di ibadah 1 dan ibadah 2, saya itu banyak jelaskan apa itu kasih karunia Allah. Mengapa darah Yesus tercurah, apa kuasanya. Lalu bagaimana Yesus tersalib, apa saja kata-kata yang keluar dari mulutnya. Supaya membuat kita semua ini sadar betapa Tuhan itu mencintai kita. Anda perlu dengarkan ibadah 1 dan 2 nanti di rumah. Nah di sini saya akan bagikan, saudara, ada 4 dampak kalau kita ini betul-betul menyadari kasih Tuhan. Mengerti, menyadari bahwa kita ini dicintai Tuhan. Catat baik-baik, yang pertama. Ya, kalau kita ini menyadari betapa kita ini dicintai Tuhan, memahami dan mengenal betapa kita ini dicintai Tuhan, maka itu akan membuat kita ini unggul di dalam keintiman. Katakan unggul dalam keintiman. Coba ya kita lihat sebuah ayat, Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 25. Yohanes 13 ayat 21 sampai 25. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus itu, yaitu murid yang dikasihinya, lingkari kata-kata murid yang dikasihinya. Siapakah dia? Dia itulah yang penulis kitab Yohanes ini. Dialah yang bernama Yohanes. Dia itu menuliskan dirinya itu dengan kata-kata murid yang dikasihinya. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanya siapa yang dimaksud? Jadi murid-murid yang lain itu bahkan gak bertanya siapa yang dimaksud yang akan menyerahkan Yesus itu. Mereka itu sampai ngomong sama Yohanes karena Yohanes ini murid yang terdekat. Yang bahkan ketika duduk itu bersandar di dadanya Yesus. Dan Yohanes ini menggambarkan dirinya, menuliskan dirinya sebagai seorang pribadi yang dikasihi Tuhan. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling. Coba lihat. Kok gak diomongin, kok Yohanes ini gak menulis Yohanes gitu aja. Kenapa kok dikatakan murid yang dikasih, murid yang duduk dekat Yesus. Gitu ya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Jadi yang lain pada gak berani nanya, Yohanes lain tanya, siapa yang dimaksud itu? Saudara, pertanyaannya, apakah Yesus itu pilih kasih? Tidak. Apakah dengan Yohanes itu menuliskan murid yang dikasih itu, Yohanes sedang memberitahu bahwa aku lebih dicintai daripada Petrus dan murid-murid yang lain? Enggak. Kasih Tuhan itu sama besarnya kepada semua orang. Katakan amin. Jadi Yesus itu enggak mengasihi Yohanes lebih daripada Petrus, lebih daripada Yakobus dan murid-murid yang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa Yohanes itu berani berkata demikian? Kenapa? Bahkan kenapa Yohanes itu berani duduk lebih dekat daripada yang lain dan bahkan tanya pertanyaan yang sensitif? Jawabannya adalah karena dia sadar bahwa dia dikasihi Tuhan. Dia mengerti bahwa Yesus itu mengasihi dia. Dia sadar, memahami dan mengerti, itulah sebabnya dia berani mendekat kepada Yesus, bahkan bertanya pertanyaan yang sensitif. Jadi kalau kita ini mengerti, memahami betapa dalamnya, betapa panjang, betapa tingginya, dan betapa lebarnya kasih Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi. Bahkan itulah yang didoakan Paulus. Saudara, Anda akan menjadi seseorang yang unggul di dalam keintiman. Anda akan menjadi orang yang dekat sama Tuhan. Itu dampaknya, katakan dampaknya.
Jadi kalau hari ini saudara itu mengaku bahwa aku dicintai Tuhan, aku percaya Tuhan itu mengasihiku, tapi itu nggak membawa dampak apapun, Anda juga nggak menjadi lebih dekat sama Tuhan dan sebagainya, saudara, berarti ada sesuatu yang salah nih. Jangan-jangan Anda berhenti di dalam pengenalan. Jangan-jangan Anda memang nggak benar-benar menyadari bahwa Tuhan betul-betul mencintai Anda. Saudara, hari ini kenapa sih alasan kita ini berani mendekat kepada Tuhan? Karena Tuhan itu terlebih dahulu mencintai kita. Katakan amin. Kalau Anda sadar bahwa Tuhan itu mencintai Anda, dan bagaimana caranya Yesus mencintai kita. Makanya kenapa sih judulnya film zaman dulu, film yang penyalipan Yesus, yang dibikin oleh Mel Gibson ya kalau nggak salah. Itu judulnya The Passion of the Christ. Kenapa dikatakan The Passion? Kenapa kok dikatakan passion? Gini, Tuhan itu mencintai kita dengan passion. Sampai-sampai mencintai kita itu dengan menerobos segala rintangan. Dia itu sampai datang ke muka bumi, mengambil rupa, menjelma menjadi manusia, menjalani hukuman yang harusnya kita jalani, mati di atas kayu salib. Saudara tahukah 3 jam pertama di atas kayu salib Yesus itu sulit untuk bernafas? Untuk bernafas itu dia harus tarik tubuhnya karena dia tergantung di 3 titik. Dia harus tarik tubuh. Dan untuk bernafas, untuk mengambil nafas itu rongganya, diafragmanya, rongga paru-parunya itu berkembang dan itu menyebabkan sakit luar biasa di syarafnya karena dia dipaku. Belum lagi tubuhnya itu terkoyak-koyak karena cambukan. Dagingnya terkoyak, mengelupas, dagingnya terbuka. Belum lagi di antara jam 12 sampai jam 3. Saudara, jam 3 sebelum dia itu teriak, Eli Eli lama sabachthani. Itu penderitaan itu di titik itu. Saudara, sendinya itu udah lepas. Sendinya itu copot semua udah. Karena ketarik, karena kontraksi. Hukuman salib itu hukuman yang sadis. Kenapa? Hukuman salib itu menyebabkan orang itu dihukum tapi matinya pelan-pelan. Ya, rata-rata orang disalib itu rata-rata matinya di atas 6 jam semua. Jadi memang kejam hukuman salib ini. Orang itu dibikin menderita dulu. Dan Yesus itu sampai di titik Eli Eli lama sabachthani. Itu adalah ketakutan itu paling horor. Karena apa? Dia terpisah. Dia berdoa gak lagi ada jawaban dari Bapa. Seolah-olah dia ditinggal sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sedang menanggung hukuman dosa kita. Saudara. Dan bukan hanya itu. Saya mau tanya, Yesus waktu teriak, dijawab gak sama surga? Enggak. Yesus itu mencintai kita itu demikian rupa. Menurut Anda, Yesus bisa gak tiba-tiba ininya copot, ya tiba-tiba pakunya copot sendiri, terus dia tiba-tiba melayang lalu salto begitu? Aku adalah Tuhan. Yesus sementara disalib itu diolok-olok, dihujat-hujat, diludahi. Kalau memang kau raja, kau Mesias, turun selamatkan dirimu dulu baru selamatkan kami. Yesus masih ngomong, Bapa ampuni. Udah gak usah tak terusin, dengar aja ibadah kedua. Yesus mencintai kita itu demikian rupa. Lalu di ujungnya waktu dia setelah ngomong it is finished, sudah selesai. Kemudian dia serahkan nyawanya. Lalu Pilatus jadi heran. Loh kok sudah mati? Ternyata Yesus itu disalib kurang lebih 6 jam. Pilatus heran. Coba cek apakah benar sudah mati. Karena apa? Yesus matinya paling cepat. Hukuman salib itu harusnya 7 jam, 8 jam lebih panjang daripada itu. Yesus matinya cepat. Why? Kenapa? Itu membuktikan bahwa Yesus itu, maut itu gak bisa cabut nyawanya dia. Kalau Tuhan tidak menyerahkan. Dia serahkan nyawanya berarti dia itu memang Tuhan. Dan dia sudah curahkan semua darahnya itu sudah habis-habisan saudara. Makanya sampai belum genap, dia gak akan berkata it is finished. Ketika semuanya genap, baru dia katakan sudah selesai, dia serahkan nyawanya.
Bisa nggak Yesus di tengah-tengah tiba-tiba batal? Saya mau tanya. Udah nggak kuat nih, aduh, udah selesai aja di sini. Padahal belum selesai, belum genap waktunya. Penebusan mungkin belum genap. Dia bisa nggak? Dia bisa, tapi dia lakukan nggak? Dia nggak lakukan. Dia mampu nggak melakukannya? Mampu. Dia kedipin malaikat aja udah langsung seluruh peleton malaikat datang untuk mencabut dia. Nggak usah gitu tiba-tiba dia salto aja dia bisa. Tapi dia nggak melakukannya, kenapa? Karena ini, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Tahukah kenapa Yesus menggenapkan seluruh waktunya hingga finish, hingga selesai. Dia gak cabut di tengah jalan. Karena di pikirannya ada wajahmu dan wajahku. Itu namanya passion of the Christ. Katakan amin. Dia mencintai kita itu bukan dengan gombal-gombal. Dia mencintai kita itu dengan demikian rupa. Passion. Supaya apa sih? Supaya dia menyelamatkan kita. Supaya kita ini bisa masuk dalam hadiratnya. Supaya dia bisa memulihkan hubungan yang rusak. Waktu kita berdosa, kita ini musuhnya. Kita musuh Allah. Tapi setelah dia mati di atas kayu salib, kita diangkat jadi anak. Kita dipulihkan, kita gak lagi jadi setru, tapi kita menjadi dekat, menjadi anak status kita. Bukan orang luar, bukan musuh. Saudara, kalau Anda gak kenal saya, tiba-tiba datang ke rumah saya, ya cukup sampai ruang tamu. Saudara. Tapi kalau kita ini sudah dekat, Anda tak anggap saudara, Anda bisa masuk ke ruangan-ruangan yang lain. Saudara, kita ini gak dianggap sebagai orang yang cuma ditebus loh. Tuhan bisa aja menebus kita lalu kita tetap jadi orang asing, bisa. Tapi Tuhan menebus kita plus mengangkat kita jadi anak. Kurang apa coba? Itu passion. Karena cinta Tuhan itu melakukan semuanya. Kalau kita paham ini, kenapa sih Yesus mati di atas kayu salib? Untuk memulihkan hubungan. Kalau Anda mengerti bagaimana dia mati bagi kita, saya percaya Anda akan kejar keintiman. Katakan amin. Jadi kalau Anda menyadari kasih Tuhan, Anda akan unggul dalam keintiman. Yang kedua, dampak kasih Tuhan adalah membuat kita unggul dalam mengikut Yesus. Atau unggul dalam berjalan dengan Allah. Coba kita lihat Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus, katakan dekat salib Yesus. Berdiri ibunya, saudara ibunya, Maria, istri Klopas, Maria Magdalena, berarti ada berapa perempuan? Ada 5. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya, berarti ada satu lagi. Yaitu murid yang dikasihinya itu. Sebetulnya siapa saja sih yang ada di sekitar Yesus? Ada banyak sebetulnya. Ada prajurit, ada orang-orang Farisi, imam kepala, ada penjahat di samping kanan Yesus, samping kanan kiri Yesus, 2 penjahat, sama orang-orang banyak yang menonton. Tapi ada dari antara orang-orang yang kenal Yesus, itu mendekat. Ya 5 orang tadi plus Yohanes tadi. Saudara, dikatakan begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, coba Anda bayangkan jadi muridnya Yesus. Yesus itu memperingatkan, nanti ke Yerusalem aku akan ditangkap dan kamu akan tercerai-berai. Salah satu murid yang ngomong begini namanya Petrus, "Aku sekali-kali gak akan meninggalkanmu atau lari, aku siap mati bagimu." Ternyata giliran Yesus benar-benar ditangkap, mereka itu mengikuti Yesus dari jauh, banyak yang kabur. Nah, Petrus itu sempat ngikutin, waktu ditanya, waktu ada orang-orang yang tanya, "Loh kan kamu
Kamu kan muridnya Yesus. Dikatakan Petrus pun menyangkal berapa kali? 3 kali. Semua murid yang lain pada kabur. Tapi ada satu yang ngikutin Yesus sampai dekat. Yaitu Yohanes. Saudara, katakan dekat salib Yesus. Saudara, terus terang ya, kita ini ikut Yesus, kita ini paling gak suka kalau Yesus itu membawa kita itu dekat sama salib. Betul ya? Banyak orang Kristen itu pengennya itu cuman ikut Yesus itu ketika yang enak-enak aja. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu ingin kita ini menjadi muridnya. Dan ternyata harga untuk menjadi muridnya adalah, orang gak bisa jadi muridnya kalau mereka yang pertama tidak membenci atau tidak mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudara laki-laki, perempuan dan lain sebagainya. Membenci bukan arti harafiah, tapi mencintai Tuhan lebih daripada semuanya. Sehingga kalau di-compare itu seperti kayak benci dan cinta. Bedanya. Itu maksudnya. Bukan kita disuruh membenci ayah kita, tidak. Lalu yang kedua, kita ini disuruh pikul salib setiap hari, sangkal diri setiap hari. Kalau enggak, engkau enggak bisa ikut aku. Lalu yang ketiga apa harganya? Harga untuk mengikut Yesus atau berjalan menjadi muridnya. Kita ini disuruh melepaskan diri dari segala hal. Bukan berarti kita enggak boleh memiliki apapun, tapi segala apapun yang kita miliki itu enggak boleh memiliki kita. Jadi makanya kita harus enggak boleh terlalu memegang, kita harus melepas. Nah, saya mau tanya, syarat itu gampang enggak? Enggak gampang. Syarat itu kita ini ya, begitu tahu, Yesus begitu ngomong banyak orang dari murid-muridnya itu mengundurkan diri. Karena memang ini syarat enggak gampang, enggak mudah. Saudara, ikut Yesus itu ternyata tidak nyaman dan tidak mudah. Dan Yesus itu fair, Yesus kasih tahu di depan harganya. Kalau kau mau ikut aku, berjalan dengan aku, ini loh harganya. Banyak orang jadi mikir. Kalau ditanya, siapa yang kepengen ikut Yesus? Semua orang angkat tangan. Sama seperti hari ini. Saudara kepengen gak ke Israel? Siapa ya mau kepengen ke Israel? Coba saya doakan Anda pergi ke sana suatu hari. Coba saya mau tanya lagi ya. Kalau enggak saya enggak doakan. Siapa yang kepengen ke Israel? Angkat tangan. Yes. Ya catat. Kalau tidak ada halangan-halangan apapun tahun 2023 akan ada trip to Israel bersama Pastor Philip. Itu ya. Makanya doakan supaya Omikronnya enggak beranak-beranak lagi. Covidnya enggak punya anak lagi. Saudara ya. Nah, bertahun-tahun yang lalu sering ada trip sebelum zaman pandemi. Trip ke Israel. Seperti gitu, jemaat kalau saya tanyain, jemaat sekarang kan banyak jemaat baru nih. Jemaat yang zaman-zaman dulu itu kalau tanyain mau kepengen gitu. Tapi begitu perwakilan tour and travelnya datang menjelaskan berapa biayanya, banyak yang ngeper. Tapi ditanya kepengen. Tapi begitu lihat harganya, garuk-garuk kepala, mikir. Mereka dalam hatinya, gua gak terlalu sudi bayar harganya. Sama seperti Anda, pernah gak Anda pergi ke mall atau kemana, lihat ada baju bagus. Anda masuk ke mall, mau baik perempuan, baik laki-laki, semua sama. Begitu masuk yang dilihat dulu apa? Harganya, gak mungkin jahitannya. Pasti harganya dulu, betul nggak? Begitu diintip harganya begini, waduh kalau nggak cocok, kita pelan-pelan keluar, betul nggak? Saya pernah lihat harga jaket, saudara. Waduh, jaket untuk sebuah jaket denim aja 5 juta. Bisa nggak saya bayar? Mungkin bisa, tapi nggak worth it untuk jaket begitu 5 juta. Akhirnya pelan-pelan saya keluar. Ya, waktu saya lihat tokonya, masih kepengen nggak? Masih. Kepengen gak? Yes. Sampai hari ini kepengen? Iya. Tapi kenapa kok kamu gak benar-benar memiliki jaket itu? Gak sudi aku bayar harganya. Pengen ikut Yesus? Kepengen. Tapi begitu Tuhan sodorin harganya, kita mikir. Masih kepengen? Masih. Tapi kita mikir-mikir. Pikul salib, sangkal diri, setiap hari pula. Waduh, kita mikir-mikir.
Bayar nggak ya, bayar nggak ya. Suruh lepaskan diri dari segalanya. Waduh, suruh mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Waduh, berat banget. Disitulah banyak orang akhirnya jadi berpikir dan tidak mau membayar harganya. Nah, harga untuk ikut Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, itu mahal memang. Nggak mudah, kita harus akui. Saudara, itu membuat kita berpikir panjang. Itulah yang menyebabkan kenapa ada banyak orang kepengen ikut Yesus tapi nggak benar-benar ikut Yesus. Karena harganya mengecilkan hati kita. Kita kalau lihat harganya, hati kita jadi apa? Jadi tawar hati. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, disinilah make sense. Kenapa doanya Paulus itu adalah Tuhan buat jemaat mengerti dan memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang, dan betapa lebar kasih Kristus. Why? Karena disitulah kuncinya. Katakan amin. Itulah kuncinya kasih Kristus itu loh. Apa maksudnya? Saya jelaskan ya. Gini loh, saudara. Kasih Allah kepada kita, itulah yang akan mengempower kita untuk bayar harganya. Kalau Anda betul-betul menyadari betapa Tuhan itu mencintai saudara, Anda benar-benar mengalami kasih Tuhan, menurut Anda susah enggak untuk bayar harga? Enggak. Kalau Anda betul-betul menyadari bahkan mengalami kasih Tuhan, ketika Anda disuruh mencintai Yesus, susah enggak? Enggak. Itu jadi make sense. Ketika Anda benar-benar overwhelmed dengan kasih Tuhan, Anda dilawat kasih Tuhan, Anda mengerti betapa dalamnya, Anda mengalaminya, Anda kenal kasih Tuhan itu. Ketika Anda disuruh untuk pikul salib, susah enggak? Saudara, itu enggak akan jadi hal yang berat bagimu. Anda disuruh sangkal diri, Anda ketika sangkal diri dalam arti apa? Disuruh ngampuni. Orang itu sudah bersalah berkali-kali sama aku. Terus Tuhan suruh ngampuni dan Anda mengalami kasih Tuhan. Anda kenal kasih Tuhan. Lalu Anda disuruh ngampuni. Berat enggak? Enggak lagi jadi berat. Saudara disuruh melepaskan diri dari segala hal. Bukan berarti Anda melepaskan jual segala milik Anda. Tapi Anda enggak mau ada attachment sedikit pun kepada hal-hal yang di dunia ini. Anda disuruh meninggalkan keduniawian. Anda disuruh hidup kudus. Anda disuruh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau Anda ngalami kasih Tuhan, mengerti kasih Tuhan, itu jadi make sense gak? Itu jadi make sense. Saudara, saya dulu itu, karena saya orang Surabaya, saya itu suka omong kotor. Ada sebuah kata atau istilah bahasa Surabaya itu kalau disebutkan, itu kotor sekali lah. Ya, Anda tahulah istilahnya apa. Nah itu dulu kalau saya sama teman-teman manggil pakai sebutan itu. Hai, sebut itu, tit, hai, tit. Saya sadar bahwa itu enggak baik. Akhirnya saya coba ganti. Pertama dengan nama unggas-unggasan. Saya ganti itu gitu ya, saya ganti pakai jangkrik gitu kan. Itu nama, bukan unggas, itu apa itu namanya? Serangga. Tapi tetap ngumpat, kalau ketemu orang tetap ngumpat. Saya merasa, saya harus perbaiki ini mulut saya ini. Gitu ya, saya ganti lagi dengan nama buah-buahan. Jadi jambu. Dikit-dikit kalau apa, jambu kamu, gitu. Lebih gak kasar. Tapi satu hari waktu main basket, saya senggol sama orang lalu mau bertengkar, keluar pula yang pertama tadi. Jadi itu cuma kamuflase, gak benar-benar berubah di dalam. Tapi once saya lahir baru, saya ngalami kasih Tuhan, saya dijamah Tuhan, saya tiba-tiba itu cinta mula-mula itu bisa muncul tanpa saya usahakan. Tahu nggak? Saya tiba-tiba bisa berhenti berbuat dosa, ada dosa tertentu yang saya terikat, tiba-tiba langsung berhenti gitu aja. Omong kotor itu tiba-tiba langsung just like that, berhenti. Just like that. Dulu saya itu sampai rem-rem, jangan sampai keceplosan. Saya harus bergumul bagaimana, tiba-tiba berhenti gitu aja. Saya bingung kenapa ya.
Karena waktu itu saya itu overwhelmed dengan kasih Tuhan. Saya ngalami cinta mula-mula. Tahu nggak saya kebaktian itu berapa kali? 5 kali saudara. Pagi, siang, sore kebaktian remaja saya ikuti, dewasa muda umum saya ikuti sendirian. Nggak ada yang dorong-dorong, nggak ada yang suruh-suruh. Saya pergi bawa gitar, pergi ke Bukit Doa. Saya nyembah 10 jam non-stop. Kenapa kok saya bisa lakukan itu? Kenapa kok enteng? Dulu saya sebelum bertobat, terus terang saya adalah membangun hubungan sama orang di luar Tuhan. Begitu saya bertobat, kok bisa saya putuskan? Saya langsung berkata, no, sampai tunggu waktunya. Jadi di masa-masa itu, saudara, itu seperti ada tato, no time for love. Tato dalamnya itu jiwa-jiwa. Sementara yang lain itu gak tahan dengan godaan pacaran, saya kok bisa lempeng gak mau pacaran? Saudara, dari mana itu kekuatan? Simple, saya ngalami kasih Tuhan. Saya overwhelmed dengan kasih Tuhan, saya betul-betul menyadari kasih Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda memahami kasih Tuhan, Anda betul-betul menyadari, itu membuat Anda unggul di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Harga bayar menjadi murid, enggak lagi jadi sesuatu yang momok atau sesuatu yang besar. Katakan amin. Tiba-tiba Anda bisa mampu mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Tiba-tiba Anda bisa lepaskan diri Anda dari hal-hal yang mengikat Anda. Tiba-tiba Anda bisa berani untuk menyangkal dirimu, pikul salib setiap hari. Katakan amin. Jadi kuncinya di mana? Kasih Tuhan. Amin saudara. Orang kalau menyadari kasih Tuhan terus hidupnya gak jadi radikal, tanda tanya. Hidupnya gak berubah, tanda tanya. Kalau Anda ngalami Tuhan, pasti ngalami kasih Tuhan, pasti hidup Anda berubah. Amin. Yang ketiga, saudara, Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Catat poin yang ketiga adalah membuat kita unggul dalam pertumbuhan atau dalam kemajuan. Orang kalau ngalami kasih Tuhan gak bertumbuh, something ya dipertanyakan. Yohanes 20 ayat 1 sampai 4. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Siapa ini? Yohanes. Bolak-balik ya, ditulis yang dikasih Yesus, yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu, yaitu murid yang dikasihnya Tuhan, dikasih Yesus itu, yaitu Yohanes, ke kubur. Ngecek gitu loh. Mereka berangkat. Keduanya berlari bersama-sama, katakan keduanya berlari bersama-sama. Nah, tetapi murid yang lain itu, yaitu murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Apa pewahyuan dari sini? Anda kalau ngalami kasih Tuhan, menyadari dimensi kasih Tuhan, lebih dalam lagi, Anda akan bertumbuh lebih cepat daripada yang lain. Katakan amin. Makanya penting untuk kita itu menyadari. Saudara, saya kasih sebuah tips. Gimana sih caranya mengalami dan menyadari kasih Tuhan? Buatlah jurnal. Katakan buat jurnal. Ingat pertama kali Anda dijamah Tuhan. Renungkan bagaimana dia mati bagimu. Coba ingat pertama kali Anda, saya itu kalau ingat-ingat ya saudara. Saya dulu itu zaman SMP dan SMA. Saya tuh suka kebut-kebutan di Surabaya. Tiap hari itu kalau berangkat itu selalu sama teman itu selalu kebut-kebutan. Bahkan di gereja lama juga pulang dari gereja itu kebut-kebutan. Saya itu menghancurkan 3 sepeda motor. Itu ya. Pertama itu 2 tak Suzuki, lalu Yamaha. Yang terakhir karena hancur terus dikasih yang 4 tak. 4 tak itu yang Honda.
supaya nggak tabrakan, itu pun hancur semua. Kenapa? Kecelakaan terus, saudara. Karena suka kebut-kebutan. Nah, di banyak kecelakaan yang hari ini saya ingat, sebetulnya, kalau Tuhan nggak tolong, saya sudah mati. Saya pernah ingat satu kali, kebut-kebutan, lalu kecelakaan gara-gara bis. Itu motor menimpa kaki saya. Di tempat itu saya sampai mual muntah-muntah. Kaki saya nggak ada rasanya. Saya pikir kaki saya udah copot. Dibawa ke rumah sakit, ternyata kena ke ototnya. 6 bulan baru pulih. Untung kena ke otot sini loh. Ini maju dikit itu udah tulang kering. Kalau kena ke tulang kering, sudah saya mungkin tulangnya remuk sudah. Ada momen tiba-tiba jalan, ngebut gitu, tiba-tiba jatuh. Ternyata ada oli. Di daerah itu ada banyak trailer. Saya kok bisa gak mati? Gak ketabrak trailer. Pulang dari gereja di kecepatan tertinggi, disenggol ban depan. Saya jatuh, saya masih ingat waktu itu. Makanya gigi saya ini sempat gak rata, karena apa? Karena nabrak ke ke aspal. Saya masih ingat, itu kayak slow motion, saya masih ingat, jauh itu saya cuma ada luka di sini. Saya juga bangun itu pelin-pelan begitu, maksudnya bukan pelin-pelan, kayak bengong begitu ya. Saya ambilin helm, jaket, jatuh gitu ya. Yang saya boncengin itu juga, untungnya kok gak meninggal dunia. Terus saya masih bisa ambil lap, saya masukin ke bensin lalu saya lap ke luka saya. Loh kok bisa kepikiran begitu? Sementara itu mobil lalu lalang. Kok gak mati? Ada sebuah momen saya itu masuk ke trailer itu, kan ada kolongnya gede. Saya itu belok itu masuk di dalamnya. Terus untungnya bisa keluar lagi. Kenapa kok saya nggak kecelakaan? Kok nggak mati? Ya macam-macam, saya nubruk Mercedes juga pernah. Lalu pernah satu kali, yang namanya anak masih muda, ada teman saya show off. Lu tak boncengin, dibonceng dia ngebut. Tiba-tiba di depan itu ada becak, tiba-tiba tanpa kasih rating begini. Seret itu saya sudah gini, saya udah slow motion gitu ya. Saya udah nyebut, mati aku. Karena dia itu tiba-tiba banting begini ya. Itu harusnya kita ini sudah kecelakaan. Itu ngebut. Saya masih tahu itu di Jalan Undaan. Saya sudah ngomong, mati aku. Tahu nggak? Waktu dia banting begini, itu kondisinya nggak stabil. Tiba-tiba bisa stabil lagi. Tiba-tiba bisa nggak kecelakaan. Padahal itu feeling kita itu saya pasti jatuh. Saya percaya. Itu kalau saya ke surga nanti ketemu malaikat babak belur semua. Gua yang nahan kamu untuk kamu gak mati. Jadi hari ini kalau saya itu ingat, harusnya saya itu mati. Berkali-kali setan itu mau renggut nyawa saya. Tapi hari ini malah saya jadi pendeta. Karena saya kalau ingat-ingat, Tuhan mencintaiku ya. Terus saya pernah ada satu titik, teman saya itu ngomong, Fuji, Ji, dia panggil Ji, bukan Pak Haji ya. Nanti ya kalau aku ketemu ini lulus SMA. Kalau ketemu kamu nanti jadi pendeta, tak bakar gerejamu. Gak mungkin kamu jadi pendeta, kamu sama-sama nakal. Dia ngomong, tapi dia bernubuat ternyata. Kita itu ngomong nanti orang kamu itu loh baca Alkitab matamu terbakar. Dia ngomong gitu. Kamu itu loh pegang Alkitab aja tanganmu kebakar. Jadi kita itu saling guyonan. Kenapa? Kita sama-sama rusak, nakal. Saudara, sungguhan. Akhirnya orang ini tahu saya jadi pendeta sungguhan. Saudara, saya itu mikir waktu saya pertama kali bertobat. Kok bisa ya? Kok bisa aku bertobat? Kok bisa aku ngalami Tuhan? Saya itu thankful. Kok bisa saya ngalami cinta mula-mula? Kok bisa saya waktu itu diajak retreat di Mawar Sharon? Kok bisa? Di retreat itu saya ngalami Tuhan. Di tahun 97-98. Ingat bikin jurnal, ingat gimana Tuhan menolongmu. Nanti semakin banyak Anda bikin jurnal, Anda akan overwhelm. Ternyata kasih Tuhan itu nyata dalam hidupku. Di situ muncul kekuatan untuk bayar harga, untuk bertumbuh. Gak perlu didorong ikut CG. Kalau Tuhan udah demikian rupa, passionnya untuk mencintai aku
Anda nggak perlu dipecut-pecut untuk ikut CG. Nggak perlu dipecut-pecut untuk ikut MSJ. Ada amin? Nggak perlu. Anda akan bayar harga, Anda akan jadi radikal, Anda akan pertumbuhan, Anda akan melesat. Makanya pertumbuhan saya langsung melesat begitu saya di jamaah Tuhan. Saya jadi haus dan lapar. Saya tanya, teman saya bertobat duluan. Kamu berapa lama terima baptisan Roh Kudus? Waduh, Ji, aku itu setahun baru terima. Waduh, dia itu lebih kudus dari aku. Tapi saya haus. Gak ada orang yang tumpangi tangan. Di gereja waktu itu gak ada doa baptisan Roh Kudus. Tapi saya ngeliat semua orang berbahasa roh. Gimana caranya? Saya doa di rumah karena saking hausnya. Saya melangkah dengan iman. Walaupun gak ada manifestasi. Saya doa, saya minta. Dan saya mulai berkata-kata dengan bahasa lidah. Ujungnya apa? Waduh, teman kuliah sebangku saya injilin. Gitu ya. Saya beritakan Injil lalu, mau gak kamu terima Yesus? Mau, saya kaget. Di depan umum saya doakan dia. Di perpustakaan saya doakan orang. Satu kali pulang dari kampus, tiba-tiba Tuhan ngomong balik, datangi orang yang tukang sapu itu, injili dia, ngomong bahwa aku mengasihimu. Enggak mau Tuhan. Saya jalan terus sampai parkiran. Sampai parkiran akhirnya saya menyerah, saya belok lagi, saya balik lagi. Saya ketemu bapaknya, Pak, tukang taksi saya injili. Suster di rumah kakak saya injili. Nggak ada yang dorong-dorong. Saudara, saya mulai menangin jiwa. Zaman dulu saya beli banyak traktat, saya masukin di tas. Ketemu orang saya kasih traktat, ketemu kasir di mana saya kasih traktat. Kalau ada kesempatan saya nginjil, saya jadi CGL, jadi haus. Kenapa? Saya overwhelmed dengan kasih Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini malah jadi pendeta sekarang. Jangan takut ya. Kalau Anda mencintai Tuhan dengan segenap hati, overwhelmed kasih Tuhan, belum tentu ujungnya pendeta. Jadi jangan takut. Ya. Tapi radikal dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, waktu saya sudah habis. Kita baca dulu Yeremia 31 ayat 20 sebelum poin yang keempat. Yeremia 31 ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Katakan anak kesayangan. Yang kedua, anak kesukaan. Apa bedanya anak kesayangan dan anak kesukaan? Anak kesayangan itu lambang dari kita yang dicintai Tuhan. Kita semua ini anak kesayangan Tuhan. Katakan amin. Yesus itu mati bagi kita dengan cara yang demikian. Karena dia mencintai kita. Dia mencintai kita itu tanpa syarat. Maksudnya apa? Sebelum kita ini bisa mencintai Tuhan, sebelum kita ini bisa bertobat atau hidup kudus, dia sudah mencintai kita lebih dulu. Apa maksudnya dia mencintai kita lebih dulu? Yesus itu belum bisa melihat kita ini bisa membalas cintanya. Tapi dia tetap mencintai kita. Kita masih bebal, kita masih membenci dia, tapi Tuhan sudah cinta. Dengan kata lain, berarti cintanya itu tanpa syarat. Katakan amin. Gak ada sesuatu pun yang kita lakukan atau kita gak lakukan yang bisa menghentikan kasih Tuhan. Itu cintanya. Kita ini di matanya anak kesayangan. Ada amin? Lalu apa bedanya dengan anak kesukaan? Nah, anak kesukaan itu adalah anak yang menyenangkan hati Tuhan. Atau anak yang membanggakan hati papa mamanya. Saudara, makanya hari ini pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan mencintaiku. Kita semua ini sudah fix kita ini anak kesayangan Tuhan mencintai kita. Katakan amin. Jadi jangan pernah ragukan bahwa Tuhan mencintai kita. Jangan pernah Anda mendefinisikan Tuhan, kasih Tuhan dari keadaan yang Anda alami. Jadi hari ini kalau Anda ngalami kena sakit COVID misalnya. Anda ngalami kena kesulitan atau masalah, bisnis Anda tutup, bangkrut dan lain sebagainya. Jangan menafsirkan jangan menafsirkan kasih Allah dari keadaan sulit yang Anda hadapi. Katakan amin. Karena apa? Tuhan itu telah membuktikan dia sudah mati di atas kayu salib bahkan sebelum kita ini bisa balas atau bisa bertobat. Bahkan sebelum kita mengenal dia. Dia sudah berikan cintanya kepada kita. Katakan amin. Jadi pertanyaan ini sekarang adalah apakah Yesus mencintaiku? Bukan begitu lagi.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda mencintai Yesus? Bukanlah apakah Tuhan mencintaiku, itu sudah clear, sudah jelas. Nah, itulah sebabnya bertumbuhlah dari anak kesayangan menjadi anak kesukaan. Saya punya 3 anak, Anda mungkin punya 5 anak. Dari 5-5-nya Anda itu sayang semuanya, gak ada yang namanya pilih kasih. Katakan amin. Tapi ada loh, 1 atau anak keberapa Anda itu bangga sama dia. Anda itu hatinya disenangkan atau disukakan. Kenapa? Karena anak yang 1 ini tahu apa yang dirindukan atau diinginkan oleh papanya. Karena anak yang 1 ini membantu papanya ketika papanya ada dalam beban atau lagi ada dalam ini masalah. Ketika papanya itu lagi butuh sesuatu, dia selalu ada. Tapi kalau cinta, Anda cinta semuanya, tapi ada 1 yang membanggakan. Tahukah saudara, Tuhan itu juga sama. Tuhan itu juga punya concern. Tuhan itu juga punya kerepotannya sendiri dalam tanda kutip. Tuhan itu punya beban. Tuhan itu ingin memenangkan dunia ini. Kehendak Tuhan adalah kalau kita mau menangkan dunia ini, kita harus rintis gereja di mana-mana. Makanya gereja Mawar Sharon, GMS itu fokus sama perintisan. Dan saya mau kasih tahu, perintisan itu membutuhkan dana. Dan GMS itu saking fokusnya, seluruh dana yang ada di dalam gereja itu uangnya Tuhan. Itu persentase terbesarnya itu bukan untuk memperkaya hamba-hamba Tuhannya. Tapi untuk apa? Buka gereja-gereja baru. Makanya kenapa Pastor Philip go 1000 gereja lokal. Dan untuk itu membutuhkan dana, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa membutuhkan dana. Untuk sewa gedung dan sebagainya ini gak pakai daun. Bapak Ibu, tapi di sini saya bisa melihat komitmen gereja ini. Dana itu dikelola dengan bertanggung jawabnya dikelola untuk misi perintisan, untuk mengutus banyak hamba Tuhan, misionaris, full timer untuk perintisan gereja-gereja lokal. Katakan amin. Nah, di tengah hari ini Tuhan itu punya beban untuk banyak pemimpin lahir, banyak gereja baru lahir. Ada nggak anak-anak kesukaan Tuhan yang mau inisiatif dan mau peduli, yang peka sama bebannya Tuhan? Kalau Anda cuman jadi anak kesayangan, ya semua orang bisa, kita semua dicintai Tuhan. Tapi saya tantang Anda bertumbuh jadi anak kesukaan. Anak kesukaan itu harus peka. Anak kesukaan itu harus inisiatif. Anak kesukaan itu harus peduli dengan beban hatinya Bapa. Katakan amin. Nah, untuk itu harus kreatif. Nah, anak kesukaan itu kreatif. Kira-kira bapakku butuh apa ya? Kira-kira bapakku butuh apa ya? Dia kreatif, gimana caranya aku ini bisa menyenangkan hati Bapa. Nah, anak yang belum dewasa fokusnya apa? Kok aku belum diberkati? Kok aku belum begini, begitu? Kok aku belum begitu? Mana berkat Tuhan, mana janjimu Tuhan? Tapi gak pernah bertumbuh menjadi anak kesukaan. Pikirannya selalu fokusnya ke diri sendiri terus. No. Jemaat GMS Jabodetabek menjadi dewasa, menjadi anak kesukaan. Nah, itu jadi mudah kalau Anda sadar sama kasih Tuhan. Katakan amin. Makanya doanya Paulus itu berdoa supaya apa, saudara? Kita ini memahami betapa dalam tinggi, panjang lebarnya kasih Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, poin yang keempat adalah membuat unggul dalam pewahyuan atau pengenalan akan Tuhan. Yohanes 21 ayat 5-7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, enggak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka perhatikan, murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Siapakah dia? Yohanes. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah anak Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau.
Siapa yang mengetahui dan menyadari itu adalah Tuhan yang duluan? Bukan Petrus, tapi Yohanes. Dan Yohanes itu selalu melihat dirinya dikasihi, dicintai oleh Tuhan. Ada amin? Mulai hari ini, saudara, bertumbuhlah di dalam kesadaran akan kasih Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.